Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi bersama saya PP Bertani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat yang menyaksikan video saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Oke sahabat, sekarang saya kembali berada di kebun ubi jalar saya. Ubi jalar saya ini sudah 2 kali saya lakukan membalikan. Seminggu yang lalu saya lakukan membalikan, sekarang sudah kembali lebat seperti ini. Tapi di sini sahabat, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat tani di konten YouTube saya sebelumnya terkait masalah menanam ubi jalar. Beliau bertanya, "Bang, kenapa kok ubi jalar saya ini subur? Sudah saya lakukan pembalikan, tapi kok waktu saya panen tidak ada buahnya, bahkan buahnya dikit, hanya akarnya yang panjang-panjang. Apa penyebabnya?" Oke sahabat, sekarang begini, saya sedikit menjelaskan yang saya tahu dan yang saya alami, bahwa ubi jalar itu apabila kita panen, dia umbinya jarang, bahkan mungkin lebih cenderung banyak akarnya memanjang. Itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, cara saat kita memilih bibit steknya, itu yang pertama. Yang kedua, faktor kurangnya pupuk. Faktor ketiga adalah faktor salah kita menerapkan di mana pupuk yang harus kita berikan di masa vegetatif dan pupuk yang akan kita berikan di masa generatif. Itu salah satu penyebabnya. Oke, yang pertama-tama saya akan menunjukkan kepada sahabat salah satu penyebab ubi jalar tidak berbuah atau bahkan berbuah jarang atau mungkin hanya akar saja. Saya jelaskan satu dulu dari posisi pemilihan bibit. Oke, di depan saya ini ubi jalar saya. Saya akan ambil contoh satu. Ini saya tarik. Nah, ini ditarik saja sudah langsung lepas sahabat. Sebentar, saya ambil posisi yang panjang, akan saya jelaskan. Pertama-tama kita lihat, kita pilih ini ubi jalar yang betul-betul batangnya besar sahabat ya, yang betul-betul batangnya besar dan sehat. Ini saya contoh ambil ini, saya potong. Ini ubi jalar, kalau kita ambil dengan panjang diameter kurang lebih setengah meter atau 1 meter, pasti akan kita lihat, bisa sahabat lihat, ini sudah banyak akar-akar yang keluar. Sudah banyak akar-akar yang keluar. Nah, apakah? Sekarang saya potong-potong. Saya potong kurang lebih 1 jengkal. Oke. Kita akan bisa membedakan. Mungkin yang sahabat tanam stek yang sudah keluar akar. Oke. Kalau stek yang sudah keluar akar seperti ini sahabat, apalagi bisa kita lihat akarnya ini sudah banyak yang tampak sedikit mengering. Kalau ini kita tanam, kalau ini stek yang kita tanam, otomatis dia untuk perakaran berikutnya akan sulit mengeluarkan buah itu. Karena apa? Ini posisi yang harusnya keluar akar sudah keluar akar duluan, begitu. Nah, sedangkan nanti kalau kita tanam tetap akar ini yang akan memanjang, yang akan menyerap daripada unsur hara, yang akan menjadi pembuahan. Apakah kira-kira ini bisa jadi buah yang besar? Saya yakin berat untuk menjadi umbi atau buah yang besar. Karena apa? Akar ini sudah keluar duluan dan kurang produktif apabila kita tanam. Kita tanam memang tanaman ubi jalar tetap tumbuh subur sahabat. Tetap tumbuh subur. Bahkan hijau royo-royo, bahkan batangnya besar-besar. Tapi faktornya yang jadi masalah, akar sudah terlebih dulu ada. Terus mana sih yang kira-kira benar supaya ubinya nanti menjadi besar dan banyak? Kita pilih ubi jalar yang belum mengeluarkan akar. Contoh misalnya ini masih 1. Sebenarnya nih kalau kita masukkan ke tanah banyak akarnya ini. Bisa sampai 5 sampai 6 dalam satu titik ini. Kalau masih hanya 1 2, ini insya Allah akan baik dijadikan bibit. Kita potong. Gitu. Ini yang baik untuk bibit yang akarnya belum keluar panjang. Saya beri contoh lagi. Ini barusan terputus. Nah, ini contoh sahabat. Bisa dilihat baik-baik. Nah, seperti ini. Akarnya masih pendek dan belum ada hangus di ujungnya. Ini masih bisa kita masukkan ke dalam tanah dan akarnya kelihatan masih baru nongol. Insya Allah ini akan menjadi umbi yang baik. Begitu. Kita potong.
lebih bagusnya kita cari bibit yang belum keluar akar sama sekali, sahabat. Karena apa? Nanti dari kita tanam ke dalam tanah, inilah akar-akar yang keluar menjadi umbi yang baik. Begitu pendapat saya. Oke, saya lanjut untuk memilih bibit-bibit yang super. Setelah ini tetap ikuti saya untuk melakukan cara penanamannya. Jangan kemana-mana, sahabat. Tetap simak video ini. Berkenan mohon bantuannya di like, komen, subscribe, dan tekan lonceng agar sahabat dapat menyaksikan tutorial video-video saya terkait dunia pertanian, dunia pupuk organik. Semoga bermanfaat. Ayo, saya akan memilih bibitnya yang bagus. Alhamdulillah, ini saya sudah mengambil bibitnya yang bagus-bagus, sahabat. Ini salah satu contoh bibit umbi hasil stek yang bisa kita nilai kualitas bibitnya bagus. Seperti saya bilang awal, pertama-tama batangnya kita pilih yang besar, yang subur. Nah, kita lihat lagi, kita pilih contoh seperti akar ini, saya ulangin. Ini dipotong, jangan dipakai. Nah, saya ambil salah satu simpel tadi. Nih, kalau sudah ada keluar akar begini, jangan sahabat tanam ya, karena bisa diyakini dia tidak berbuah. Oke, yang bagus yang mana? Yang ini. Oke, demikian. Ayo ikuti saya untuk melakukan penanamannya. Kita sudah berada di lokasi saya akan melakukan penanaman. Tapi sahabat, penanaman saya ini sedikit berbeda dengan penanaman yang dilakukan pada umumnya. Kenapa dibilang berbeda? Biasanya melakukan penanaman dengan media bedengan panjang. Kalau ini saya tidak, karena saya sudah melakukan uji terhadap cara penanaman yang akan menghasilkan umbi jalar yang banyak di dalamnya, walaupun hanya dalam satu bukit kecil. Ini saya. Nah, di sini sudah saya buat di dalamnya ini, sahabat. Nah, seperti yang di sana itu saya kesrik dulu rumput-rumput saya kesrik seperti di sana. Setelah rumput-rumput saya kesrik, saya membersihkan ini lahan sekitar pohon pisang ini. Setelah saya kesrik, saya tumpuk menjadi bukit kecil. Setelah itu saya timbun lagi dengan tanah. Jadi di sini saya melakukan penanaman ubi jalar tanpa menggunakan pupuk dasar atau pupuk kandang maupun pupuk kompos maupun pupuk kimia, tidak sama sekali. Jadi saya manfaatkan kompos dari rumput-rumput ini yang saya tumpuk menjadi pupuk utamanya. Dan ini nanti saya akan lakukan pemupukan susulan 1 bulan kemudian, karena di dalam bukit ini, di dalamnya sudah terkandung unsur hara atau pupuk-pupuk dari alam atau pupuk organik dari busuk-busuknya rerumputan dan daun-daunan. Begitu. Oke. Adapun cara saya, seperti saya bilang awal tadi, sahabat, ini sudah saya siapkan. Ini bibit kurang lebih 1 jengkal saya ambil dari pucuk. Ini bibit yang super. Begitu juga yang lainnya, kurang lebih 1 jengkal. Ya. Nanti akan saya pendam ke dalam tanah sekitar 3. 1, 2, 3. Karena ini yang diharap akan menjadi akar yang banyak dari 3 titik ini, dan nanti yang kita harapkan akan menjadi umbi. Dalam satu pohon minimal bisa 3-4 umbi, begitu. Sedangkan dalam bulu dan bulat ini saya buat bukit-bukitan kayak mainan begitu, sahabat ya. Oke, sekarang kita lakukan penanamannya. Di
sini penanaman saya lakukan dengan cara saya tunggal sahabat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 6 dalam di tengah. Ini sudah saya siapkan bibit supernya tadi. Nah, ini sengaja saya kurangi daun-daunnya untuk mengurangi terjadinya penguapan terhadap bibit ini. Oke, kita masukkan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 pun tidak apa-apa, semasuk-masuknya. Oke, ini yang masuk berarti 4. Begitu cara baru saya melakukan penanaman ubi jalar, supaya nanti dalam satu bukit kecil ini di dalam isinya hanya ubi rambat saja. Setelah itu sahabat, nanti kalau sudah ini mulai merambat akan saya kasih tiang di tengahnya, untuk nanti rambatannya ini akan saya ikat di tiang ini, sehingga nanti untuk rambatan-rambatannya yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ubi jalar di bawah, perkembangan akar menjadi ubi jalar nanti tidak terganggu. Seperti yang di bedengan harus dibulak-balik, kalau sini saya lakukan tidak saya bulak-balik. Nanti akan saya taruh tiang di tengahnya, besok akan saya pasang tiang. Setelah itu nanti kalau sudah mulai kita ikat begitu saja. Ini contoh cara penanamannya. Begitu juga ini jarak kurang lebih diantaranya 1 jengkal. Ini saya beri 6 titik sahabat. Ini begitu juga ini, karena ini lebih besar ukuran dari bedengannya atau ukuran dari bukitnya, saya buat 7 titik. Demikian tadi cara saya melakukan penanaman ubi jalar agar nanti dalam 1 titik umbinya besar dan banyak. Dan sudah saya jelaskan terkait ada salah satu sahabat bertanya mengapa ubi jalarnya kok subur tapi tidak ada isinya. Itu salah satu penyebab dari awal kita memilih bibit. Nah, yang kedua, pemupukan juga harus diperhatikan. Jangan di usia generatif diberi pupuk lebih banyak di usia vegetatif. Seperti contoh, usia masa pertumbuhan memang paling kita utamakan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Untuk apa? Karena untuk menyuburkan, untuk merangsang percepatan pembesaran baik batang maupun penghijauan daun. Itu pupuk nitrogen paling tinggi. Tapi di masa mulai pembuahan, nah, pupuk nitrogennya agak dikurangi. Kita lebih cenderung kepada pupuk fosfor dan kaliumnya. Begitu. Karena fosfor dan kaliumnya itu yang berperan penting untuk merangsang pembesaran umbi. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya rekan-rekan sahabat tani yang menyaksikan video saya ini. Dan kalau ada sedikit kurang dalam pemahaman terkait masalah perawatan ubi jalar, karena merawat ubi jalar metode banyak ya, masing-masing petani memiliki metode lain. Nah, begini metode saya. Selebihnya apabila ada kurangnya bisa dikritik dan beri masukan saya, untuk kita saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu masalah dunia pertanian. Terima kasih banyak semuanya. Mohon berkenan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.